Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Helmi, Andi Halvina, Nur Alia Agus, Dewi Sri Mulyani, dan Nur Asmilawati. Untuk materi pertama, ada penerapan teori belajar di dalam kelas. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, di mana penerapannya guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, guru harus memberikan stimulus dan motivasi, guru harus lebih banyak memberi contoh berupa instruksi semua proses pembelajaran, dan guru harus memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatif. Teori yang kedua ada teori sosial kognitif, di mana guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik. Materi dan model pembelajaran harus bervariasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga adanya proses tanya jawab serta diskusi. Teori yang ketiga ada teori konstruktivistik. Pada pembelajaran ini, pembelajaran berdasarkan pengalaman dari anak, kemudian memunculkan rasa keingintahuan, dan juga dalam prosesnya pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Materi yang kedua ada model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang pertama ada model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup kecil. Kemudian ada kooperatif scripting, di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian peran sebagai pembaca dan pendengar. Model yang ketiga ada model investigasi kelompok. Model pembelajaran ini memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Model yang terakhir ada model kooperatif, di mana siswa dilibatkan dalam kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing, baik itu akademik, keterampilan sosial, maupun kemampuan interpersonal. Selanjutnya mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh peserta didik di dalam kelas. Yang pertama ada Tania, usia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi dari Tania yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuannya dengan mengubah mindsetnya. Kemudian yang kedua memberikan stimulus agar Tania bisa menjadi lebih bersemangat untuk sukses. Yang ketiga berdiskusi secara personal terkait apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Tania. Yang keempat membangun rasa percaya diri Tania dengan memperlihatkan gambaran contoh perilaku yang telah mencapai cita-cita yang sama seperti Tania inginkan. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran yang menarik, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan Tania. Permasalahan yang kedua yaitu dari Samuel, usia 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi dari Samuel yaitu yang pertama memberikan motivasi seperti pengertian bahwa gagal bukan hal yang tidak baik. Justru dari gagal kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari pengalaman sebelumnya sebagai cerminan dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada Samuel bahwa mengenai harga diri kita tidak perlu validasi dengan omongan orang lain. Justru dengan omongan orang kita bisa menjadi down yang belum tentu omongan tersebut benar dan kita harus menerima
kekurangan diri sendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa empati, kontrol diri, toleransi, dan berpikir positif terhadap orang lain. Ketiga, ada Sandra, usia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan orang lain. Rencana untuk meningkatkan motivasi dari Sandra yaitu menggali permasalahan yang dialami oleh Sandra hingga mengetahui penyebab kenapa dia selalu banyak diam dan meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman bahwa anak terlahir unik dengan kelebihan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, memberikan pelajaran berbasis kelompok agar Sandra bisa menghargai kemampuan dan kondisi siswa yang lainnya. Dan yang terakhir, memberitahukan hal-hal positif dari proses kerjasama dalam suatu kelompok. Yang terakhir ada Robert, usia 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini dia tinggal bersama bibinya karena orang tuanya sudah sulit untuk dihubungi. Nah, rencana untuk meningkatkan motivasi dari Robert yaitu menjalin komunikasi dengan bibinya, melakukan home visit, dan juga menanyakan apa saja kegiatan Robert. Yang kedua, menjadi panutan, mempunyai peran sebagai pendidik, orang tua sekaligus sahabat agar Robert sebagai pendidik aktif untuk menumbuhkan motivasi dan belajar lebih giat lagi. Kemudian yang ketiga, menjadikan Robert sebagai peserta didik yang aktif untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Dan yang keempat, menumbuhkan kebersamaan agar rasa kekeluargaan kembali didapatkan oleh Robert. Dan yang terakhir, menentukan impian agar Robert lebih termotivasi untuk belajar. Video mengenai teori belajar dan motivasi belajar dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.